Negeri Media Kreatif. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat kepada anak-anak didik kami. Selamat datang di semester 6. Kalian sudah masuk ke tahap akhir gitu ya, menuju ke lulusan kalian untuk mendapatkan titel AMD nantinya. Oke, terus bagaimana dengan TA Prodi Seni Kuliner? Bagaimana sih nanti apakah akan ada sempro gitu? Kita nanti akan bahas di sosialisasi pada pagi ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita buka acara pagi ini dengan berdoa menurut agama maupun kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Baik, kemudian ya istilahnya tadi ya kita di sini ini pada saatnya membutuhkan arahan dari bunda kita semua. Jadi kami mempersilahkan kepada Bu Anin sebagai kajur jurusan pariwisata Politeknik Media Kreatif. Kami mohon arahannya DAI kepada di awal sosialisasi ini. Kepada ya, Bunda Anindita, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf Bu Anin, di mute tuh, ke mute. Ya, oke, suara saya kedengeran ya? Ya, baik. Kedengeran Bu. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini enaknya manggilnya apa ya? Anak-anak, adik-adik. Ya, selamat pagi adik-adik semua ya. Biar kita bilang muda semua ya, dosen-dosen ya, kita panggil adik aja ya. Ya, eh, seperti dari Mas Dimas bilang ya, nggak kerasa kalian saat ini sudah menginjak semester 6, yang mana kalian akan menghadapi yang namanya tugas akhir. Em, untuk tugas akhir tahun ini ya, itu akan ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan TA yang sudah dijalani oleh kakak-kakak kelas kalian sebelumnya ya, bahkan dengan yang tahun lalu sekalipun itu ada sedikit perbedaan yang pasti kalian harus simak baik-baik ya, apakah perbedaannya tersebut, karena eh, mengingat waktu untuk mengerjakan TA ini sendiri tidak panjang. Kita semester depan, bulan depan itu sudah memasuki bulan puasa. Nanti setelah bulan puasa ada libur Lebaran, ya. Berarti secara efektif bimbingan mungkin kan hanya memiliki waktu sekitar April pertengahan, Mei, Juni, dan Juli itu sudah sidang. Jadi sangat singkat sekali kan. Ya karena kenapa saya Februari, yang bulan Maretnya itu nggak saya sebut, karena biasanya memang kalau di bulan-bulan puasa, anak-anak itu nggak punya energi ya, untuk bimbingan. Dan ini sudah terjadi dari tahun ke tahun ya, setiap bulan puasa kalau jatuhnya ya, latihannya pas di bulan puasa itu pasti kebanyakan menghilang, ya nggak ada bimbingan. Nah, makanya kenapa efektivitasnya itu paling hanya sekitar April, Mei, Juni. Kalian berarti hanya punya waktu 3 bulan. Nah, karena pengerjaan TA di seni kuliner ini sendiri bukan pengerjaan yang dilakukan secara individu, ya, tapi secara kelompok. Nah, ini berarti eh, kalian sesama kelompok usahakan ya jangan merasa ya kan ini TA saya, bukan TA dia. Tetap kalau bisa saling membantu, bantulah teman kalian ya, karena ini kan teman yang masih satu kelompok kalian,
dan apa yang kalian kerjakan itu sedikit banyak akan saling mempengaruhi. Nah, itu sebabnya jangan pelihara ya egosentris kalian ya. Cobalah mengembangkan teamworknya supaya nanti juga TA-nya kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Dan jangan eh, apa namanya juga kalau punya kesempatan untuk bimbingan, manfaatkan bimbingannya itu ya. Secara keseluruhan sih, saya rasa dosen-dosen di seni kuliner ataupun yang karena ada beberapa juga dosen yang dari lintas ya, lintas prodi lain, itu semua kooperatif kok, ya. Mereka itu tidak mengharuskan ya, tidak melulu harus bimbingan secara tatap muka, ya. Jadi harus kalian datang enggak. Dosen-dosen itu relatif sudah memberikan alternatif bimbingan, ya. Kalian kalau memang tidak memungkinkan untuk hadir, dosen bisa memberikan bimbingan melalui Zoom atau melalui Gmail ya atau bahkan mungkin bimbingan melalui WA ya. Jadi banyak cara yang sebenarnya mempermudah kalian di dalam melakukan bimbingan. Jadi sebenarnya udah nggak ada tuh alasan-alasan yang nggak sempat bimbingan lah, nggak punya waktu bimbingan lah, nggak bisa ketemu dosennya lah ya. Karena banyak cara ya seperti tadi saya bilang. Ya. Em, Mungkin itu aja ya dari saya, nggak usah panjang-panjang karena memang yang terpenting itu adalah mendengarkan saya sendiri dari Pak Dimas atau dari Bu Mayang yang mungkin nanti akan menjelaskan mengenai eh, panduan TA yang terbaru dari Prodi Negeri seperti apa. Ya, saya harap kalian simak baik-baik. Kalau perlu dicatat, dicatat. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Anin atas bimbingannya. Jadi ingat ya, tadi memang harus menekan ego dan berusaha bekerja sama sebaik mungkin. Ya. Dan ini nanti untuk beberapa hal-hal yang evaluasi dari kemarin, benar tuh, kayak puasa, habis energinya dan sebagainya, ini kita juga sudah melakukan mitigasi supaya kegiatan apa, walaupun puasa tetap harus ada progres. Capek boleh capek, tetapi tetap harus ada progres. Oke. Sebelumnya di sini sudah hadir kakak kita semua nih, Kak Maria Ulfa. Kak Maria, Halo, selamat pagi. baik. Kak Maria boleh dong kasih sepatah dua patah kata buat anak-anak kita. Waduh, kata-kata apa nih? Silakan Kak Maria. Mohon maaf, tapi saya tidak bisa on cam ya, Mas Dimas. Selamat Ya, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu dosen, Ibu Kajur. Tadi sebenarnya sudah semuanya disampaikan oleh Bu Anin sebagai Kajur. Mungkin sedikit sama ya dengan Bu Kajur terkait dengan TA dari seni kuliner ini, kami juga sebagai dosen nanti eh, karena di sini kita sebagai dosen yang nantinya menyimak untuk penjelasan dari Pak Dimas, kita semuanya nanti ingin apa ya, em, biar semuanya jelas gitu terkait dengan TA-nya agar tidak ada lagi nanti miskomunikasi antara dosen satu dengan dosen lainnya atau juga mahasiswanya job desk-nya itu jelas. Karena terkadang kalau tidak ada pertemuan seperti ini memang antar dosen baik ya. Jadi tadi masukan dari Bu Maria adalah intinya
simak baik-baik, jangan sampai nanti ada hal yang tidak jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara kalian dengan dosen pembimbingmu, jangan sampai ya. Oke, baik. Tanpa memperpanjang waktu, izin Bu Adin, Bu Madelva untuk saya mempresentasikan sosialisasi tugas akhir Prodi Seni Kuliner Politeknik Negeri Media Kreatif 2025. Baik. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, sosialisasi tugas akhir Prodi D3 Seni Kuliner. Nah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tugas akhir itu kan penting ya, walaupun cuma 6 SKS gitu ya, tetapi ini menentukan apakah termasuk salah satu yang menentukan apakah kalian lulus atau tidak gitu ya. Pantas tidak untuk menyandang gelar akhir gitu ya. Nah, TA kuliner di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya itu kalian itu tidak ada kakak-kakak angkatan kalian itu diwajibkan melakukan formulasi, diwajibkan melakukan tes uji sensori, kemudian ada juga uji pemasaran gitu ya, menghitung BEP dan sebagainya. Semuanya itu dalam jangka waktu yang seperti yang tadi, efektifnya mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan saja gitu ya. Nah, kemudian hal ini tentunya bertentangan ya bahwa kalau ya ini kan levelnya D3 otomatis bebannya nggak boleh dong seberat itu gitu ya. Eh, 6 SKS tetapi bebannya luar biasa gitu. Terus kemudian akhirnya di tahun 2024 kan mencoba memecah beban TA tersebut sehingga TA ini dilakukan berkelompok. Tapi karena konsepnya masih tumpang tindih, mohon maaf ya ini ada tipe yang mungkin yang menulis sedang lapar ya, jadi nulisnya tumpang tindih gitu. Maksud saya tumpang tindih dengan prodi lain gitu ya. Dan ini banyak mendapatkan masukan. Kami berusaha memfasilitasi dan memperbaiki diri di tahun 2025 ini. Di tahun 2025 ini kita melakukan perampingan skop, kemudian penekanan ke pembagian tugas bersama dan meringankan beban mahasiswa. Jadi ingat benar banget tadi yang disampaikan oleh Bu Kajur bahwa ya intinya kalian mengerjakan ini secara berkelompok, walaupun nanti ada PJ-nya masing-masing gitu ya. Masing-masing punya tugas utama, gitu. Tapi nanti menjalankannya tetap harus berkelompok. Dan yang paling unik adalah kalian nanti kita minta untuk menggait mitra. Aduh, gimana nih? Jangan khawatir, itu nanti uh, kita jelaskan kenapa harus menggait mitra. Ya, oke. Baik. Untuk TA 2025 ini sama seperti kemarin, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang dan fokusnya formulasi, uji hedonik, marketing, dan penulisan kuliner. Gitu ya. Nah, untuk formulasi ini wajib ada ya. Ini untuk mendukung profil lulusan kita, capaian profil lulusan kita yaitu sebagai food innovator. Makanan yang kalian formulasikan itu ingat ya, ini kunci utamanya harus mengangkat kearifan lokal dan atau memanfaatkan komoditas lokal kurang terpakai, gitu ya, atau memanfaatkan komoditas lokal yang kurang terpakai, gitu ya. Itu penekanannya. Jadi nanti yang mokaf-mokafan gitu itu mohon maaf ya nanti coba di evaluasi lagi gitu ya karena titik beratnya adalah mengangkat kearifan lokal, makanan tradisional, unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia atau memanfaatkan komoditas lokal yang kurang terpakai. Contohnya kemarin itu ada yang membuat Mile Trips ubi Cilembu. Nah, itu memanfaatkan komoditas lokal ubi Cilembu gitu ya. Karena ubi Cilembu biasanya hanya dipakar dan dikonsumsi langsung. Seperti itu aja. Sehingga kemudian ada yang mengembangkan menjadi Mile Trips ubi Cilembu. Kemudian pemanfaatan atau substitusi tepung ubi Garut dalam bakso ikan. Itu merupakan salah satu karya yang kemarin mendapat penerimaan yang sangat baik, luar biasa. Kemudian misalkan ada juga yang membuat spring roll sambal bajak gitu.
Itu juga bisa untuk mengangkat tradisional Indonesia, kuliner tradisional Indonesia yaitu sambal bacem, gitu ya. Boleh itu ya. Hal-hal seperti itu boleh untuk diangkat, gitu ya. Kemudian boleh diambil dari hasil PKM, P2MD, produk-produk PMB, atau proyek-proyek lainnya. Jadi buat kalian-kalian yang pernah mengikuti lomba, pernah membuat formulasi, itu boleh diangkat, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang kehabisan ide, boleh mengangkat tema-tema PKM dari kakak-kakak angkatan kalian. Tentunya kalian harus nanya dulu ya, harus izin dulu ke eh, yang empunya idenya, atau boleh juga menyempurnakan karya-karya yang dulu dikembangkan oleh kakak angkatan kalian, tetapi harus jelas spesifikasinya, gitu ya. Apa yang mau ditingkatkan, gitu. Kemudian metode yang diterapkan dapat melibatkan fusion, substitusi, atau pengayaan. Nah, untuk resep acuannya ini harus berdasarkan 3 resep acuan dari sumber yang berbeda, baik itu dari buku maupun artikel ilmiah, gitu ya. Dan sumbernya ini harus yang official, gitu ya. Jangan misalkan akun TikTok, gitu, atau misalkan channel YouTube, gitu ya. Kecuali kalau memang ya mungkin ada pengecualian memang susah sekali mencari referensinya, itu nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing kalian, gitu ya. Kemudian sumber resep harus valid berdasarkan resep dari buku atau artikelnya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kalian-kalian yang mau ambil formulasi, tolong diperhatikan karena kalian nanti yang akan memegang kunci untuk keberhasilan uh, kinerja tim kalian ya. Gitu. Kemudian selain itu uji sensori. Uji sensori ini merupakan salah satu metode untuk mengecek atau melakukan evaluasi bagaimana hasil formulasi kalian, apakah dianggap enak apa enggak nih, gitu ya. Kalian harus menekankan latar belakang perlunya uji sensori. Ini harus dihubungkan dengan penguatan formulasi, gitu, inovasi yang diminati. Kemudian harus ada perbandingannya dengan kontrol ya. Jadi minimal itu harus ada satu produk inovasi dan satu kontrol, gitu ya. Kemudian skala mana yang diaju itu juga harus diperhatikan, gitu ya. Skor penilaiannya mau pakai skor 5 atau 7, gitu ya, itu boleh diperhatikan, gitu ya. Jadi minimal harus ada satu uh, satu apa namanya, satu produk inovasi dan satu kontrol, itu minimal. Tetapi bisa lebih tergantung dengan kesepakatan kalian dengan dosen pembimbing kalian. Tetapi idealnya untuk para dosen kalian minta dengan sangat kalian ingatkan bahwa tadi selain kita dibatasi oleh waktu, eh, anak-anak juga levelnya baru D3, gitu ya. Kemudian untuk analisisnya mohon diperhatikan, gitu ya. Misalkan nanti kan ada uji normalitas, ada uji validitas, gitu. Uji normalitas, terus normalitas, validitas, gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya normal tetapi tidak valid bagaimana, gitu. Itu nanti kan ada teknik analisisnya, nanti itu disesuaikan dengan beban dan batasan waktu yang dimiliki oleh anak-anak, gitu ya. Jadi mengingatkan bahwa kita mungkin waktu aktifnya hanya 3 sampai 4 bulan, gitu ya. Oke. Kemudian marketing. Nah, beda dengan kemarin, ini kalian cukup memonitor apakah produk inovasi kalian itu diterima dengan baik oleh pasar atau tidak. Ini kalian silahkan bekerja sama dengan mitra, bisa warung atau UMKM lainnya. Kemudian dilakukan minimal 1 bulan atau 20 hari efektif dengan metode pengamatan langsung, dan berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin itu ada segmentasi, kemudian targeting, positioning. Nah, untuk tahun ini dikarenakan keterbatasan waktu, kalian cukup mengambil datanya saja. Jadi kalian melaporkan bagaimana laporan penjualan. Jadi kalian tentukan produk kalian di warung atau di mana, di tempat-tempat usaha. Terus kalian cek tuh setiap hari, gitu. Produk kalian ada yang laku nggak? Laku berapa? Yang beli siapa? Terus minta pembelinya itu untuk mungkin kalian scan barcode atau bagaimana untuk mengisi
kuesioner yang hubungannya dengan latar belakang mereka, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, suku, gaya hidup gitu ya. Jadi untuk mengecek bahwa oh ternyata produk inovasi ini lumayan laku. Lakunya sebagian besar di perempuan gitu ya. Terus umurnya umur sekian sampai umur sekian. Hanya itu saja. Jadi you just reporting uh, uh, the result of the selling gitu ya. Jadi kalian hanya melaporkan dan mengambil datanya saja. Jadi uh, ya baru sebatas itu saja gitu ya. Nah, kemudian untuk marketing ini yang kedua selain kalian melaporkan, kemudian untuk sellingnya gitu ya, kita nanti tidak hard selling tapi lebih ke promo menggunakan medsos. Ini sesuai dengan CPL kita yaitu menjadi food multimedia ya. Jadi untuk food influencer atau food content creator gitu ya. Uh, Intinya adalah kalian harus memanfaatkan medsos untuk mempromosikan innovation product atau produk terinovasi kalian gitu ya. Kalian cukup membuat medsos, baik boleh di semua platform, baik itu di TikTok, Instagram, YouTube atau apapun, Facebook mungkin ya. Kalian boleh gunakan platform itu. Kemudian kalian cukup mencatat saja engagementnya bagaimana. Misalkan kalian melakukan posting, berapa kali posting, bagaimana hasil engagementnya. Yang posting mana yang paling banyak like-nya, yang paling banyak di komen gitu ya. Kemudian waktu yang paling banyak engagementnya gitu ya. Terus kemudian misalkan kalian main di story mana yang paling disukai gitu. Berapa jumlah engagementnya, berapa jumlah like-nya, berapa ditonton oleh berapa orang dan sebagainya. Hanya itu saja. Dan kemudian untuk tulisan kuliner, kalau tahun kemarin itu kan kita minta untuk membuat naskah buku ya. Dan ini mungkin memang berat, walaupun pada dasarnya naskah buku ini lumayan juga nih buat di display gitu ya. Tetapi karena tahun ini bebannya terlalu berat, kalian selain naskah buku ada beberapa alternatif lainnya. Misalkan artikel ilmiah, siap terbit di jurnal ya, minimal jurnal Sinta 6 gitu ya. Atau kalian silahkan membuat food blog. Syaratnya blog ini bisa dipresentasikan ya, bukan dipresentasikan, ini kayaknya gara-gara tumpeng tadi ya, dipresentasikan ketika sidang. Ketika sidang kalian mempresentasikan blog kalian gitu ya. Jadi ya harus ada fotonya, bagaimana surat kata-katanya, engagementnya bagaimana. Nah itu masih mirip-mirip ya dengan yang, tapi dengan yang sebelumnya. Tapi ini bentuknya blog gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa, aduh berat banget buat bikin buku, jadi silahkan buat artikel ilmiah, kemudian silahkan buat blog. Jika kalian mau mempublikasikan artikel ilmiah kalian, Bapak minta dengan sangat, jika mungkin dosen pembimbingnya mau dituliskan namanya, mohon dituliskan di yang paling akhir. Penulis 1, 2, 3, 4, 5 itu dari kelompok kalian gitu ya. Jadi kalau dosennya itu di penulis ke-6 itu boleh. Oke? Tolong dicatat ya. Kemudian, oh ya, untuk jurnal ini kalian bisa menulis mengenai informasinya. Kalian bisa menulis mengenai uji sensorinya. Atau kalian bisa menulis mengenai respon atau karakter orang yang membeli dari produk kalian. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau memang mau selesai cepat, boleh tuh kalian untuk fokus di uh, apa namanya di formulasinya. Tetapi kalau kalian mau fokus di sini, Bapak minta nanti kalian membuat poster gitu ya, atau minimal mini X banner gitu ya, sehingga nanti produk kalian ketika expo itu bisa kita presentasikan ke calon-calon mahasiswa seni kuliner polimedia. Jadi untuk narik ini nih calon mahasiswa gitu. Ini nih keren loh karya kakak kalian, bentuk inovasinya kayak gini gitu. Mini X banner itu ada gitu ya.
Oke. Kemudian ada SOP-nya. Nah, untuk SOP-nya nih, untuk administrasi mohon kalian sudah menyelesaikan administrasi ya. Kemudian harus membawa KHS kumulatifnya gitu ya. Ini nanti diberikan ke dosen pembimbing eh, dosen pembimbing dan ada namanya dosen PJ kelompok. Kemudian kalian harus mengajukan judul TA di Google Drive yang telah ditentukan oleh prodi. Ini nanti per kelompok gitu ya. Masing-masing kalau misalkan contohnya gitu ya, nanti misalkan yang PJ dosen PJ-nya adalah Bapak gitu. Anak Bapak misalkan siapa? Mahasiswa yang pertama judul mahasiswa yang pertama judulnya formulasi produk apa gitu ya. Mahasiswa yang kedua eh, uji penerimaan produk apa di kalangan mahasiswa prodi sekuler polimedia gitu ya. Terus mahasiswa ketiga judulnya penyusunan apa laporan penjualan produk inovasi ini gitu ya. Kemudian mahasiswa keempat judulnya pengembangan medsos guna mempromosikan produk inovasi apa gitu. Terus mahasiswa kelima itu judulnya penyusunan artikel ilmiah apa gitu ya. Itu nanti harus di-upload di Google Drive yang nanti kita akan sediakan. Nanti akan ada Kak Lina di situ, ada Kak Lina ini dosen terbaru kalian. Nanti boleh langsung ya, repoti saja. Beliau adalah orang yang sangat keibuan ya, jadi sabar sekali luar biasa. Jadi nanti mohon bersabar, Kak Ina terima kasih. Nanti nambah momongan lagi ya Kak ya. 57 momongan, 53 momongan ya. Atau 60 gitu ya. Kemudian untuk proposal TA. Kalian harus mengajukan proposal TA yang telah ditetapkan. Jadi di akhir Februari ini sudah harus ada proposal TA ya. Kemudian melakukan presentasi proposal kepada dosen PJ kelompok. Nah, presentasi ini harusnya direkam, nanti akan rekamannya dikirim di Drive untuk nanti kita upload di YouTube-nya Prodi Kuliner. Jadi kita akan mengaktifkan channel YouTube Prodi Kuliner. Jadi nanti tolong dibantu like, subscribe, dan share ya. Gitu. Ini sebagai sarana untuk mensosialisasikan ini loh bedanya seni kuliner Polimedia dibandingkan seni kuliner di perguruan tinggi yang lain. Gitu ya. Kemudian nanti dosen PJ kelompok harus terlibat dalam presentasi dan ikut terekam dalam video ya. Jadi ini maksudnya untuk videonya itu nggak harus. Ini tadi yang jawab ya. Jadi untuk video dan bimbingannya itu nggak harus offline, bisa online di Zoom, tetapi kelihatan nih wajahnya. Kalau presentasi kelihatan wajahnya kayak gini ya. Nggak ada yang nutup kamera. Gitu ya. Kemudian untuk progres TA, jadi nanti untuk menghindari mahasiswa yang menghilang-menghilang gitu ya. Apalagi kalau apa puasa itu suka ini ya, suka uh, kecapean gitu. Ya. Terus nanti progresnya jadi lambat banget, melambat sekali pas puasa gitu ya. Kita meminta kalian itu melakukan atau melaporkan progres bulanan, gitu ya. Kemudian mengisi absen, form 1, form kemajuan dan perencanaan ke depan, gitu ya. Kemudian mendokumentasikan progres PPT, kemudian menyusun progres naskah TA setiap bulan, maksimal tanggal 20, dan harus menguploadnya di Drive yang diberikan. Gitu ya. Jadi nanti kita akan membagikan form penilaian ke dosen-dosen, itu form penilaiannya penilaian bulanan. Buat kalian yang menghilang-menghilang, nanti kalian bisa mengetahui kenapa nilai kalian lebih rendah daripada mahasiswa yang lain. Yang males mengupdate TA-nya biasanya kayak gini. Yang ending-ending itu kayak saya mah nunggu hasilnya itu kelar dulu gitu. Nggak ada cerita. Kalian harus ada minimal pendahuluannya sudah matang gitu ya, metodenya sudah matang. Jadi nanti tinggal masukin hasil dan pembahasan. Udah, that's it gitu. Jadi tidak ada masa tunggu. Kalian setiap bulan itu harus mengupdate
tulisan yang nanti akan dijadikan laporan TA kalian. Kemudian kalian harus mengisi logbook. Kemudian kalian harus membuat laporan progres tiap bulan yang itu nanti akan diupload di channel YouTube-nya Prodi Kuliner, gitu ya. Oke. Kemudian ada selanjutnya SOP untuk dosen PJ kelompok. Nah, dosen PJ kelompok ini nanti akan kita bagikan. Jadi nanti setiap kelompok itu akan memiliki induk masing-masing ya. Nah, ini dosen PJ kelompok ini akan memiliki hak untuk menentukan jadwal bimbingan yang masuk akal ya, gitu ya. Nggak ada nanti jadwal bimbingan jam 12 malam, nggak ada cerita ya. Terus tempatnya juga harus masuk akal gitu ya, ya di kampus gitu. Nanti kita juga akan memberikan form evaluasi gitu. Jadi untuk dosen-dosen yang mungkin mempersulit mahasiswanya atau mungkin dosen-dosen yang sulit ditemui nanti boleh kalian melakukan pelaporan uh, melalui link Google link Google Form yang akan kita bagikan kepada kalian. Gitu ya. Jadi nanti akan ada 2 evaluasi, mahasiswa yang dievaluasi, dosennya juga akan dievaluasi. Gitu ya. Dosen berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar aturan dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan perencanaan, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau teman kalian ada yang drama-drama, nanti dosen yang turun. Ini kebiasaan. Dan biasanya ini tidak terduga ya. Di awal itu ada kelompok yang kayaknya solid banget ya, di tengah jalan malah cakar-cakaran satu sama lain sehingga progresnya justru malah lebih lambat dibandingkan teman-teman yang ya biasa aja nggak saling kenal gitu ya. Jadi tadi ya wejangan dari Bu Kajur itu penting banget ya, menahan ego. Silahkan tahan ego kalian ya. Ini hanya 6 bulan, waktu aktifnya paling cuma 3 sampai 4 bulan, maka tolong tahan ego kalian dalam jangka waktu tersebut untuk kalian nanti lolos dari TA dan berhak mendapatkan titel AMD4 gitu ya. Nah, kewajibannya kita meminta untuk dosen PJ kelompok ini mengisi form progres pelaporan, kemudian mengisi form penilaian bulanan, kemudian mengecek timeline dan melaporkan kesulitan dan hambatan untuk dilakukan evaluasi. Oh ya, jadi nanti kan akan kami kita di apa kita di Prodi Kuliner kan tidak ada sempro ya, tidak ada sempro, tetapi sempronya itu harus dilakukan dengan PJ kelompok dan harus direkam. Nanti masukan-masukannya juga direkam gitu dan itu nanti akan diupload di channel YouTube dan itu nanti ada waktunya ya. Jadi kayak untuk channel YouTube itu kan tidak boleh lebih dari 20 menit gitu ya. Jadi pastikan presentasi kalian itu sudah tersiapkan dengan baik, terkonsep dengan baik dan untuk dosen-dosen juga kita meminta untuk mungkin penguasaan materinya untuk ditambah, tetapi juga tetap menyesuaikan bebannya dengan beban anak-anak kita sebagai mahasiswa di Jogja, gitu ya. Oke, kemudian untuk dosen pembimbing ini wajib memberikan bimbingan akademik ya untuk menentukan topik, gitu ya, penyusunan proposal, penyempurnaan karya tulis, pendampingan metodologi, gitu ya, arahan dan saran, kemudian mengevaluasi kemajuan, ya, memberikan dukungan moral dan motivasi, memastikan keaslian karya, persetujuan bab atau draft, kemudian memberikan saran dalam sidang tugas akhir nanti, kemudian menguji sidang, dan surat pengantar ini hubungannya kalau misalkan anak-anak kita mau nitip dagangannya, gitu ya. Kemudian dokumentasi administratif tolong dibantu. Oke, kemudian harap untuk profesional ya. Baik, oke, sekian sosialisasi kita. Mungkin apakah ada yang mau bertanya? Silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh, sudah ada pertanyaan dari Pak Asriyadi. Tolong diberi detail terkait definisi batasan indikator komoditas lokal. Ini saya pikir dosen-dosen Prodi Seni Kuliner sudah tahu ya. Kita sudah 4 tahun di sini masih nanya kayak begini gitu. Saya pikir kita sudah tahu dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada gitu ya. Silahkan nanti diambil experience yang sudah ada selama
4 tahun gitu ya, dan nanti diberikan batasan-batasan, indikator dan definisinya sesuai dengan pengalaman yang sudah ada dan evaluasi yang sudah ada tentunya. Untuk publikasi sudah cukup untuk ikut wisuda gitu. Sudah cukup Pak, bahkan artikelnya saja gitu sudah menunjukkan bahwa itu submitted gitu, itu juga sudah cukup untuk syarat dinyatakan lulus atau tidak. Karena pada dasarnya CPL yang dibebankan kepada anak-anak adalah penulis kuliner gitu ya. Jadi yang paling penting itu bagaimana progres mereka menulis, mengumpulkan artikel, terus untuk menyusun kalimat-kalimat pendukung artikel tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Kalau memang nanti anak-anaknya mau membuat artikel gitu. Demikian juga dengan blog gitu. Kalau misalkan mau bikin tulisannya di blog juga otomatis bagaimana anak-anak itu menyusun kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang ada di dalam blog. Tentunya akan berbeda ya antara artikel ilmiah dengan blog gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Anak-anak tadi mengingat wejangan dari Kak Maria ya, Bu Sekjer kita tadi katanya. Silahkan disimak baik-baik, dicatat baik-baik. Kalau ada yang nggak jelas, ditanyakan sekarang daripada ribut di belakang. Silahkan, atau kepada rekan-rekan dosen yang ingin bertanya juga kami persilahkan. Pak Dimas, maaf masih termute. Kemudian izin bertanya Pak, ada panduan tulisan proposalnya kan ya Pak ya? Panduan tulisan proposal ada di buku panduan TA. Kalau nanti di buku panduan TA kalian mungkin kurang paham di bagian mana, itu isinya kurang lebih sama dengan laporan, tetapi sampai metode ya, bab 3 ya Kak ya, kalau tidak salah. Jadi laporan minus hasil dan pembahasan. Ya, jadi nanti pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode. Ya, paham Royan, Fauzan? Paham, Pak. Pak, mau izin tanya lagi. Silahkan. Jadi itu kita mau ngelihat TA-TA tahun kemarin, 3 tahun yang lalu gitu. Itu ada nggak sih, Pak, yang bisa diakses tapi lewat online, jadi kita nggak harus ke perpustakaan? Mungkin ya untuk itu, sebenarnya kan ini di luar kuasa kita sebagai jurusan ya Bunda ya. Ini kan kalau kayak gitu kan repositori itu di bawah perpustakaan ya. Dan kebetulan memang repositori kita memang sedang bermasalah kalau tidak salah. Kurang lebih seperti itu, mungkin betul nggak Bu Anin? Sebetulnya bisa lewat repositori, cuma saya juga baru dapat kabar ya akhir bulan kemarin bahwa repositorinya Polimedia itu untuk saat ini sedang tidak bisa diakses karena satu dan lain hal. Jadi kalau untuk yang bisa melihat TA yang lalu melalui online untuk saat ini jadi tidak ada. Kalau mau melihat ya berarti harus datang ke perpus yang ada di lantai 1 itu yang di tower. Karena memang yang secara online memang benar-benar lagi nggak bisa diakses. Seperti itu. Itu yang saya dapat informasinya dari perpustakaan. Oke, Bu. Ya, masih under maintenance. Kurang lebih seperti itu ya. Nggak apa-apa lah. Biar kalian ada seninya TA. Masa semuanya online-online. Enggak. Nanti ngumpul lah di perpus sambil ngapain gitu. Kayak, ya Royan? Jelas? Oke, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak Dimas, terima kasih, Bu Anin. Dan ada pertanyaan kedua dari Syakirah. Maaf Pak, untuk tulisan seperti buku, artikel, dan sebagainya, apakah wajib semua kelompok masih umur jumlah 4 orang?
pembagian kelompoknya bagaimana ya Pak? Tidak wajib, tidak wajib ya. Tapi kalian harus memilih daripada uh, jadi kalau uji uji formulasi wajib, uji sensori wajib, uh, sisanya pilihan. Mau itu artikel ilmiah, kemudian apa? Kalian mau pilih apa penulis medsos gitu, terus apa? eh marketingnya juga boleh, maksudnya marketingnya juga boleh kok, pilih salah satu boleh, maksudnya yang wajib juga itu yang apa ya, yang jualan gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ada satu kelompok, nggak ada yang mau bikin tulisan, nggak masalah gitu, gitu. Cuman yang wajib itu ada tiga ya, gitu, yang nitip gitu ya untuk jualan itu ya. Jadi yang wajib itu tiga, terus sisanya optional. 1 sampai 2 mahasiswa, sisanya opsional gitu. Eh, Syakirah bagaimana? Apakah menjawab pertanyaan Syakirah? Iya, Pak, menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, itu yang wajib cuma tiga ya. Formasi, sensori, yang kemudian penjualan, sisanya opsional. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. oke. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya mau bertanya, Silakan. kan yang diformulasi itu tulisannya resep acuan harus berdasarkan 3 resep acuan dari sumber berbeda. Misalkan saya mau ngangkat inovasi empempe apa gitu, itu berarti empempe-nya kan Pak, resep acuan empempe-nya bukan resep inovasi saya gitu. Bukan. Resep acuan sampai-sampainya. Betul. Oke, Jadi resep Bapak acuan makasih. itu adalah resep yang nantinya mungkin diambil dari resep-resep yang sifatnya konvensional. Gitu ya. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, nyambung dari pertanyaannya Naswa, misalnya saya pempe nih, kita berdua misalnya pempe. Nah, kita tuh nggak dapat sumber dari internet, tapi kita langsung survei ke pabrik pempenya langsung. Itu bisa nggak, Pak? Itu expert judgment ya sebenarnya ya. Cuman permasalahannya adalah hal-hal seperti itu, permasalahannya ada di nanti ketika pelaporan. Karena formula yang dari hotel ataupun dari eh, pabrik itu biasanya eh, sifatnya rahasia dagang. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan izin untuk melakukan mengambil itu dan ada reporting official yang membuktikan bahwa itu beneran loh. Kalian nggak membuat-buat. Emang itu kayak misalkan statement statement rekaman videonya dari si pemiliknya atau statement di atas kertas yang ditantangin bahwa itu benar-benar resep dari perusahaannya, no problem. Yang penting kalian bisa ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa resep originalnya itu misalkan resep turun temurun gitu ya. Nah itu dia yang menjadi masalah. Tapi kalau itu memungkinkan data itu untuk diambil dan dilengkapi, silakan. Oke, Pak, terima kasih. Jadi harus kalau misalkan mau pakai resep hotel atau resep ini, resep apa, resep pabrik, harus ada data pendukungnya bahwa itu benar-benar resep original dan bukan kalian yang mau cari-cari gitu. Karena kemarin juga itu menjadi permasalahan, eh, beberapa dosen itu kan menganggap bahwa ya resep hotel atau resep makanan yang dari pabrikan itu kan nggak standar ya, gitu. Kemudian akhirnya malah mahasiswanya harus mengulang karena tidak memenuhi standar gitu. Padahal mereka ambil resepnya dari resep hotel. Beneran itu dari experience mereka ketika praktik industri. Tapi malah dipersulit sama dosennya. Itu juga ada. Jadi nanti tetap ya, kalau misalkan kalian mau seperti itu harus ada dokumen pendukungnya dan harus dikomunikasikan dengan baik ke dosen pembimbingnya. Ya, oke? Oke, Royan, paham Royan? Oke, Pak, paham. Terima kasih. Kalau dosennya
say yes, ya silahkan, ada bukti pendukungnya. Tapi kalau dosennya say no, ya ikuti arahan dosen. Oke? Oke. Kalau kita kerjasama dengan mitra, tapi ada open PO gitu, boleh nggak Pak? Boleh, boleh banget. Boleh, boleh. Gitu ya. Tapi nanti dipastikan, jadi nanti izin Bapak share ya. Jadi nanti ada dokumen serah terima hasil karya TA kalian ke eh, mitra. TA 2020. Format pilihan tugas. Lagi. Nah, serah terima produk TA ini, Bapak izin memberikan, mempresentasikan ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, serah terima ini contohnya, formula nasi liwet ini contohnya ya aja ya. Ini contohnya formula nasi liwet inovasi ya. Ini ditulis di sini UMKM-nya kepada UMKM siapa. Boleh nama warung juga boleh. Nama warungnya juga boleh. Yang tempat kalian nanti mau nitip jualan juga boleh. Ya. Warung ibu siapa? Itu boleh. Nah, dituliskan nama pihak pertama. Pihak pertama. Ini nama NIM kalian dituliskan. Nomor 1 yang ditulis formulatornya ya. Ditulis satu kelompok. Ya. Alamatnya pakai alamat prodi saja ya. Oke. Kemudian pihak kedua, ini nama pemilik warungnya atau pemilik perusahaannya. Alamatnya di mana. Kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan serah terima produk. Produknya apa? Kalau di sini mungkin inovasi nasi liwet pasti. Pihak kedua telah menerima produk apa dari pihak pertama dengan spesifikasi produk sebagai berikut untuk digunakan UMKM atau perusahaan di pihak kedua. Nah, bentuknya kalian kasih lihat foto kayak ini. Formula tersebut merupakan karya TA mahasiswa tersebut di atas dan boleh digunakan dalam jangka waktu berapa lama. Oke? Diberikan pada bulan apa gitu ya. Tahun 2025 yang memberikan pihak pertama. Mohon maaf, ini bukan koordinator. Pihak pertama ini ketua tim kalian. Ketua tim. Formulasi apa. Nah, kemudian pihak kedua UMKM-nya. Ditandatangani, di sini dikasih materai. Tanda tangan, kena tanda tangan. Gitu ya. Nanti ini formatnya akan kita berikan kepada kalian. Syukur-syukur kalau misalkan perusahaan mitranya itu punya kop surat, nanti dicetaknya di kop surat. Kalau nggak ada, kita cetak di kop suratnya Polimedia aja. Oke? Paham? Paham, Pak. Ya. Oke. Boleh pakai hotel magang, pakai resep acuan dari hotel magang, tetapi tidak boleh kalau cuma hotel magangnya doang. Ingat ya, harus ada 3 sumber. Jadi pakai hotel magang boleh, kemudian pakai 2 sumber lainnya, silahkan kalian cari. Habis itu nanti dibandingkan. Kira-kira mana yang paling memungkinkan. Gitu ya. Paling sesuai dengan karakter inovasi kalian. Gitu ya.
Intinya tidak boleh kalau sumbernya hanya satu aja. Bagaimana, Monica? Paham? Paham, Pak. Terima kasih ya. Oke. Metode pengayaan. Pengayaan itu kan istilahnya peningkatan kandungan gizi ya. Jadi kayak misalkan eh, kerupuk gitu ya. Kerupuk itu kan kandungan proteinnya rendah. Mungkin dicampurkan bubuk protein gitu ya sehingga atau apa tepung daging lele gitu, tepung daging ikan gabus gitu untuk meningkatkan kandungan protein di dalam kerupuk gitu ya. Itu masuk ke pengayaan gitu ya. Oh bukan, apakah seperti PKM Panti Jompo kemarin? PKM Panti Jompo kemarin bukan pengayaan ya. Itu lebih ke sifatnya psikologi. Kemarin itu lebih ke apa kesehatan mental dari eh, eh, penghuni panti beda di panti jompo tersebut. Lebih seperti itu. Kemudian untuk batasan pengayaannya nanti dibahas juga, diberikan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing kalian, itu baru nanti untuk eh, kemudian apa disesuaikan dengan batas waktunya juga ya. Kalau misalkan terlalu lama waktunya, itu jangan sampai kalian nanti malah eh, tidak ada progres. Kurang lebih seperti itu. Mana? Syakira, paham? Ada bisa menjawab pertanyaan Syakira atau ada lagi yang mau ditanyakan Syakira? Mau nanya satu lagi, Pak. Boleh. Kan untuk nanti marketing kan produknya masih dalam tahap pengembangan. Nah, untuk kerjasama dengan mitra itu produknya kan harus sudah jadi. Terus buat tim marketing, sosmed sama mitra ini, kalau produknya masih dalam pengembangan, itu berarti kita lebih ke penulisan mengenai metode marketing yang mau diambil gitu ya, Pak? Bukan ya. Jadi kalau misalkan untuk medsos, medsos itu kan kemudian biasanya ada gimmick-gimmick duluan di awal sebelum produk jadi. Iya, Gitu. Pak. Terus kalau untuk penulisan, metode dan sebagainya, itu memang harus ada progres setiap bulan. Kan tadi ada Iya. progres untuk laporan ya, gitu. Mm-mm. Jadi tidak hanya kalian, semuanya juga harus melakukan progres yang sama. Cuman mungkin untuk hasil dan pembahasan itu otomatis untuk yang teman-teman marketing itu mungkin agak belakangan dibandingkan dengan teman-teman kalian yang formulasi dan uji sensor. Berarti pas awal-awal itu banyakin hipotesa aja gitu, Pak? Atau gimana? Awal-awal banyak yang diperiksa maksudnya bagaimana? Kayak, soalnya kan pas awal-awal kita juga ada penulisannya juga. Berarti mungkin lebih ke riset pasar secara generalnya aja gitu ya, Pak? Sebenarnya bukan riset pasar sih, lebih ke apa? Lebih ke apa? Lebih ke laporan saja, bukan riset ya, tapi lebih ke pelaporan saja gitu. Karena kalau riset itu ranahnya sudah D4 gitu ya. Jadi kalian jual laporannya bagaimana kalian laporkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin yang Hmm. dimaksudkan oleh Syakira adalah penguatan tinjauan pustaka Iya, atau betul, Pak. teori itu mungkin malah lebih tepat gitu ya. Jadi nanti ketika TA eh, ditanya alasan kira-kira kenapa seperti ini sama dosen pembimbing TA-nya itu lebih kuat, lebih bisa jawab gitu. Baik, Pak. Kalau untuk yang tim marketing bagian mitra itu baru bisa berjalan setelah produk jadi berarti ya, Pak? Iya dong, karena kan harus dijual, tapi nggak ada yang dijual. Kecuali nanti kalau kalian mau pakai sistem PO, Hmm. ya, sistem Ya, PO. ya. Kalau kalian mau pakai sistem PO, itu kan nanti biasanya hari ini PO berapa, hari ini PO berapa, itu juga bisa dilakukan. Baik, Pak. Jadi hanya reporting ya, Oh iya, Pak. Iya, Pak. gitu ya. Iya. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
rekan-rekan dosen, Pak Ridwan, Pak Gun, Kak Lulu, Ustazah Hantina, Kak Tono. Izin batas bertanya, pengumuman judul produk TA kapan? Judul produk TA itu nanti insya Allah judul TA ini tanggal 12 Februari nanti ya. Karena tanggal 20 kalian sudah harus presentasi eh, proposal kalian ke dosen pembimbing eh, PJ kelompok, dosen PJ kelompok, kemudian harus di-upload di channel YouTube ya, gitu. Jadi nanti beban-beban untuk perbaikan tulisan di awal dan sebagainya itu untuk yang awal loadnya berada di PJ dosen kelompok. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas rekan-rekan dosen? Atau mungkin Bu Kajur dan Bu Sajur mau menambahkan? Pak Dimas izin boleh ingin bertanya sedikit Pak Boleh. terkait Atau dengan tema seni kuliner. Selamat pagi Bu Anin, Bu Mariova, Bapak Ibu dosen. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman juga selamat pagi. Terkait dengan pemilihan produknya Pak. Tadi kan apa namanya? Memang yang diwajibkan adalah yang berkearifan lokal ya, yang memanfaatkan tujuan kita adalah memanfaatkan kearifan lokal. Nah, untuk bentuk produknya sendiri, apakah memang hanya difokuskan ke makanan atau bisa di luar makanan? food and beverage, Kak. Food and Jadi beverage ya? beverage. Oke. Berarti kembali lagi food and beverage berarti karena kebetulan kayaknya yang tahun ini saya kok kepikiran pengen pengen mencoba untuk mendorong teman-teman siapa nanti yang tidak beruntung jadi anak bimbingan saya untuk mengembangkan beverage. Iya, itu butuh Eh, banget loh. Kita kekurangan banget tuh beverage. Padahal banyak iya, banget. Misalkan iya. juga dalam bentuk es krim, dibuat es krim itu juga banyak. Belum ada. Itu nanti ya itu ya. Jadi berarti Beverage aman ya boleh kalau kalaupun untuk ruang lingkupnya berarti food and beverage ya. banget. Oke, sip. Dan itu lebih mudah sebenarnya. Mari dibuat sulit. Kalau kalau bisa dibuat Jangan, sulit, kenapa Pak. harus dipermudah? Jangan. Coba deh nanti ya kita lihat ada. Bismillah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin jadi nanti kami juga memohon kesabaran dari rekan-rekan untuk nanti mengkoreksi proposal awal dari anak-anaknya. Otomatis nanti teman-teman PJ kelompok harus bekerja keras di awal. Di awal itu akan jelas akan menjadi lebih keras, lebih berat. Tapi untuk load selanjutnya itu ya, sebenarnya itu merupakan salah satu ini ya, salah satu beban dari BKD kita sebenarnya ya, melakukan pembimbingan dan memang seharusnya seperti itu. Cuma memang sebenarnya kita memberikan penekanan melatih untuk di teman-teman dosen PJ kelompok saja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, baik. Eh, dosen PJ kelompok ini otomatis tanggal 14.
Makanya semakin awal kelompok kalian mengumpulkan judul, maka semakin cepat kalian mendapatkan dosen kerja kelompok dan semakin cepat kalian bisa memproses proposal kalian. Itu ya, Richard? Izin bertanya, untuk judul TA harus ada persetujuan dari dospem atau dengan kesepakatan kelompok saja. Awalnya kesepakatan kelompok, tetapi kalau memang ada arahan dari dosen untuk penyesuaian, maka bisa berubah judulnya. Tapi timnya nggak berubah ya. Waktu itu pernah ada kasus ini, sosis putih telur, gitu ya. Sosis putih telur, kemudian ada arahan dari dosen berdasarkan pengalamannya bahwa visibilitas dari sosis putih telur itu eh, belum memungkinkan untuk dilakukan, maka ada perubahan pergeseran judul TA. Itu juga bisa terjadi, gitu ya. Jadi memang di awal kelompok, tapi nanti kalau ada arahan yang berbeda dari dosen pembimbing kalian, maka judul TA-nya juga boleh berubah. Gitu ya. Bagaimana Richard dan Nabila, apakah sudah menjawab? Richard, Nabila? Sudah. Oke. Ada lagi? Bunda, mohon arahannya bagaimana, Bunda? Udah sih, udah cukup sih kalau dari saya. Nggak berat kan ya, Bun? Jadi anak-anak kan kalau kemarin tumpang tindih sama periklanan dan packaging ya. Jadi mereka cuma Ya, bikin bikin laporan penjualannya aja. Laku nggak laku mah belakang. Itu udah bikin ini reportnya aja gitu. oke, oke. Kurang lebih seperti itu. Siap. Aman ya, Bun ya? Sesuai dengan levelnya D3 ya? Alhamdulillah. Oke. Silakan. Oke. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan kepada Bu Lina Pak sebagai Dimas, moderator. izin Pak Dimas, mungkin satu lagi. Ini tadi Boleh, Bun. barusan. Kalau misalnya terkait dengan tema yang diajukan teman-teman, lalu eh, mungkin saat presentasi itu ada arahan dan sampai ke worst case-nya penggantian tema ya, penggantian tema. Anak-anak harus melakukan presentasi ulang dan membongkar proposalnya nggak Pak? Iya, Iya, berarti eh, kalau sampai akhirnya temanya tidak disepakati dan akhirnya berujung pada penggantian tema, itu berarti apalagi kalau harus, produknya beda, Pak. ya Iya kemungkinan kan? kalau ganti tema ya Iya, ya beda. Otomatis latar belakang iya, itu pasti berubah. hampir 70% pasti pasti kemungkinan produknya akan berbeda ya, kemungkinan. Latar belakang otomatis berubah kan? Yes, pasti, pasti. Permasalahan juga pasti akan berubah. Jadi ya, Oke. iya. Tapi nanti otomatis itu juga nanti akan ada deadline kita tanggal 30 untuk presentasinya. Itu nanti akan menjadi dinamika yang mewarnai prodi kita dan itu nanti dapat disimak di channel YouTube Seni Kuliner Polimedia. Jadi nanti tolong subscribe di channel YouTube kita ya. Channel prodi itu. Itu monetize-nya ke siapa ya Kak? Nggak tahu. Nomor rekeningnya kayaknya nomor rekening Polimedia deh Kak. Aduh nanti moga-moga dapat filter banget gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya izin mengembalikan kepada Kak Lina dan Kak Mayang sebagai moderator.
Baik, terima kasih Pak Dimas. Ini tadi berkaitan dengan YouTube, saya coba share ya Pak, YouTube-nya Seni Kuliner. Mungkin dari teman-teman mahasiswa kan bisa subscribe ya. Berapa bisa kita dokumentasikan di dalam YouTube ini. Coba diklik, bisa nggak? Bisa sih kayaknya. Masih kosong kemarin. Sosialisasi ini sudah selesai Pak Dimas. Siap sudah, Bu Lina. Baik, kita tutup. Baik kepada Ibu Anindita, terima kasih banyak kedatangannya dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang nantinya eh, gimana? Foto bersama. Oh iya, kita foto bersama ya. Silakan dibuka kameranya. Yang screenshot, kamu apa aku? Baik, silakan dibuka open kameranya, teman-teman mahasiswa. Slide 1 ini kebetulan ada 3 slide. 1, 2, 3. Tuh, sambil gerak. Bisa. Sini. Slide kedua. Nah, slide kedua banyak yang tutup kamera. Akhir. Ya, baik. Terima kasih kepada semua para hadirin sosialisasi tugas akhir tahun 2024-2025. Saya sebagai host, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.